Dewi Athena, Dewi Perang dan Dewi Kebijaksanaan. Dalam mitologi Yunani, Athena adalah Dewi Kebijaksanaan, Dewi Perang, dan Dewi Kerajinan Tangan. Athena dikenal juga dengan Athena. Dia disamakan dengan Minerva dari Romawi. Athena merupakan Dewi Perang dan dikenal sebagai Dewi yang menolong para pahlawan Yunani. Athena putri Zeus dari istri pertamanya yaitu Metis, Dewi Kebijaksanaan. Oh, jadi Athena mewarisi sifat kebijaksanaan itu dari ibunya ya guys. Singkat ceritanya, setelah Zeus mengalahkan ayahnya yaitu Kronos dan menjadi penguasa dunia, Gaia memperingatkannya bahwa jika Metis memiliki anak kedua, maka anak itu adalah laki-laki. Dan sang putra itu suatu hari akan mengalahkan Zeus, seperti yang telah dilakukan Zeus kepada Kronos. Zeus tidak mau mengalami nasib yang sama dengan ayahnya. Akhirnya Zeus menelan Metis yang saat itu keadaannya sedang hamil. Berbulan-bulan kemudian, Zeus mengalami sakit kepala yang luar biasa. Karena sakitnya yang tak tertahankan, Zeus membelah kepalanya dengan menggunakan kapak. Tiba-tiba Athena keluar dari kepala Zeus dengan menggunakan baju zirah lengkap dan sambil meneriakkan seruan perang. Serang! Gitu mungkin ya. So, udah jelas para dewa merasa takut dan kaget melihat kejadian tersebut. Athena kemudian melepas helmnya agar para dewa dapat lebih jelas melihat siapa dirinya. Athena pun diterima di antara para dewa. Bahkan di kemudian hari, Athena menjadi anak kesayangan Zeus. Diceritakan, penyebab sakit kepala Zeus karena Metis membuatkan baju perang dan pelindung kepala untuk anaknya di dalam tubuh Zeus. Dan proses pembuatan inilah yang menyebabkan Zeus menderita sakit kepala. Dewi Athena mendapatkan beberapa julukan, di antaranya yaitu Tritogeneia, juga Trito, Tritonis, Tritoneia, Tritogenesis. Makna dari istilah ini tidak jelas. Tampaknya julukan itu bermakna lahir dari Triton. Diceritakan, Triton, putranya Poseidon, mengasuh Athena. Mungkin inilah alasan mengapa Athena memiliki julukan Tritogeneia. Kemungkinan lainnya adalah karena Athena tumbuh di danau Tritonis di Libya. Diceritakan pula, Triton memiliki putri yang bernama Pallas, yang menjadi kawan bermain Athena. Ketika sedang bermain, Athena tidak sengaja membunuh Pallas. Untuk mengenang temannya, Athena menambahkan nama temannya pada namanya sendiri. Maka sejak saat itu, Athena dipanggil pula dengan sebutan Pallas Athena. Selain itu, ada juga yang menyebutkan kalau Athena berhasil membunuh Pallas dalam perang dewa melawan Titan, sehingga diberi gelar Pallas Athena. Jadi ada beberapa pendapat mengenai asal-usul nama Pallas ini ya guys. Athena tidak pernah memiliki kekasih ataupun pasangan, sehingga dia dijuluki Athena Parthenos, yang artinya adalah Athena perawan. Kuilnya yang paling terkenal di Arkopolis diberi nama Parthenon. Bukan hanya menunjukkan keperawanannya, tetapi juga menunjukkan perannya sebagai penegak aturan kesopanan dan misteri ritual. Orang-orang Athena memberikan Dewi Athena kemurnian keperawanan seperti ini
untuk menopang dasar perilaku perempuan dalam masyarakat patriarki. Orang Yunani menganggap Athena sebagai dewi yang luar biasa cantik, dengan mata yang sangat biru, kadang-kadang dengan mata yang berkilat abu-abu, yang memberinya julukan glaukopis, mata berkilat atau mata cerah. Dalam seni, biasanya dia digambarkan membawa aigis yang menakutkan, melambangkan awan badai hitam, dan dia bersenjatakan tombak yang sangat berbahaya atau gagang petir. Selain yang telah disebutkan, Athena memiliki beberapa julukan lain. Di antaranya adalah Atritone yang tak pernah lelah, Promachos, pemimpin pertempuran. Di Megara, Athena disembah dengan julukan Aithita. Di sebuah kuil di Phrygia, Elis, yang dibangun oleh Klimenos, Athena dikenal sebagai Kidonia. Selain itu, Athena disebut juga sebagai Ageileia dan Itonia. Dalam perannya sebagai hakim pada pengadilan Orestes atas pembunuhan ibu Orestes, Clytemnestra, Athena mendapat julukan Athena Areia. Dia disebut Athena Ergane sebagai pelindung para perajin dan seniman. Dengan julukan Athena Polias atau pemilik kota, Athena adalah pelindung. Tidak hanya kota Athena, tetapi juga Argos, Sparta, Gortyn, Lindos, dan Larissa. Sebagai penemu kereta perang, sang dewi mendapatkan julukan Athena Hippia, Athena kuda. Setelah bangsa Athena berhasil menguasai Pulau Aegina, Dewi Athena sering disamakan dengan Aphaea, dewa lokal di sana. Sejarawan Yunani Plutarch pada tahun 46 Masehi sampai 120 Masehi juga menyebutkan bahwa selama pembangunan kuil Parthenon, Athena disebut sebagai Athena Hygieia atau penyembuh. Karena ibunya yaitu Metis adalah dewi kebijaksanaan, Athena mewarisi kemampuan intelektualnya dan ia mendapatkan salah satu julukannya yaitu Polymetis. Dia melambangkan udara atas yang bersih sebagai ketajaman dan kejernihan mental, perwujudan dari semangat kebenaran dan kebijaksanaan dewata. Athena adalah dewi yang terkenal di antara para pahlawan karena dia merupakan dewi kejayaan dan salah satu julukannya adalah Athena Nike. Diceritakan, Athena pernah berkompetisi dengan Poseidon dalam memperebutkan kota Athena. Pada saat itu, kota tersebut belum mempunyai nama. Mereka sepakat bahwa masing-masing akan memberikan hadiah pada rakyat Athena, dan dewa yang dipilih hadiahnya akan menjadi pemenang. Poseidon menghantamkan trisulanya ke dalam tanah. Kemudian muncullah mata air. Tapi air itu asin, sehingga tidak terlalu berguna. Sementara itu, Athena memberikan pohon zaitun yang bisa dimanfaatkan untuk kayu, buah, dan minyak. Rakyat Athena dan rajanya yaitu Kekrops menerima pemberian dari Athena. Maka dari itu menjadikan Athena sebagai pelindung kota Athena. Nah, semenjak itulah terjadinya perseteruan antara Poseidon dan Athena. Ada sebuah kisah tentang Medusa yang kisah lengkapnya itu sudah aku ceritain di videoku sebelumnya ya. Jadi, singkat ceritanya, Medusa dipaksa oleh Poseidon untuk berhubungan badan di kuil Athena. Ada versi yang mengatakan bahwa Poseidon melakukan hal tersebut di kuil Athena karena ya perseteruan tersebut dengan tujuan agar mempermalukan Dewi Athena. Maka dari itu Athena marah karena kuilnya telah dinodai. Athena mengubah Medusa menjadi Gorgon seperti kedua saudarinya.
Rambut Medusa berubah menjadi ular, dan siapapun yang menatap matanya akan berubah menjadi batu. Setelah memenggal kepala Medusa, Perseus menyerahkannya ke Athena, yang kemudian memasangnya pada perisainya atau pada Aigis. Dalam kisah lain mengenai Tiresias, Athena sedang mandi ketika dia diintip oleh Tiresias. Sebagai hukumannya, Athena kemudian membutakan mata Tiresias. Ibu Tiresias memohon kepada Athena agar membatalkan hukumannya, tetapi Athena tidak bisa. Akhirnya Athena memberi Tiresias kekuatan meramal sebagai ganti atas kebutaannya. Dikisahkan pula tentang Arachne. Dia adalah seorang perempuan penenun yang sangat handal. Orang-orang mengagumi karya-karyanya, sampai akhirnya dia menjadi sangat sombong dan menyatakan bahwa dia lebih hebat menenun daripada Athena atau Minerva, yang artinya sang dewi penenun. Mendengar kesombongan Arachne, Athena kemudian menyamar sebagai seorang perempuan tua dan menasehatinya agar tidak membuat marah para dewa. Namun Arachne tetap keras kepala. Bahkan ia berani menantang Athena bertanding menenun. Perempuan tua tersebut langsung berubah menjadi Dewi Athena dan menerima tantangan Arachne. Maka mereka pun bertanding. Dalam pertandingan itu, Athena membuat permadani yang berhiaskan gambar-gambar para dewa Olympus di tahta mereka yang agung. Athena juga menggambarkan para dewa yang menghukum manusia-manusia yang sombong. Sementara Arachne menggambarkan perselingkuhan para dewa dengan manusia, terutama Zeus dan Poseidon yang gemar berhubungan dengan banyak perempuan. Athena kemudian menyadari bahwa perbuatan Arachne jauh lebih bagus. Selain itu, Arachne juga mengolok-olok para dewa. Athena yang marah kemudian merobek permadani Arachne dan mengubahnya menjadi laba-laba. Nah lo, jadinya nanun terus tuh, apalagi tangannya menjadi lebih banyak, jadi lebih cepat nanunnya. Sebenarnya untuk kisah tersebut bukan berasal dari mitologi Yunani ya guys, tetapi dari mitologi Romawi. Selain itu, karena Dewi Athena itu cantik, dikisahkan pula bahwa Hephaistos bernafsu pada Athena dan berusaha memperkosanya. Tetapi Athena selalu bisa menghindar dari Hephaistos. Dalam usahanya yang penuh nafsu, air mani Hephaistos berjatuhan di tanah dan membuahi Gaia atau bumi. Dari tanah kemudian lahirlah seorang bayi yang bernama Erichthonios. Athena kemudian merawat bayi tersebut. Athena menaruh bayi Erichthonios dalam sebuah kotak dan dititipkan pada 3 bersaudari, yaitu Hersi, Pandrosos, dan Agraulos. Athena melarang mereka membuka kotak itu sampai dia kembali. Tetapi mereka penasaran dan membuka kotak titipan Athena. Di dalamnya mereka melihat Erichthonios yang dikelilingi atau berwujud ular. Hersi dan Pandrosos kaget, lalu terjatuh dari Akropolis. Setelah dewasa, Erichthonios menjadi raja di kota Athena. Dia mengajarkan banyak hal pada rakyatnya. Selama masa pemerintahannya, Dewi Athena sering melindunginya. Sebagai dewi perang, Athena digambarkan dengan menggunakan baju perang, tombak, helm perang, perisai dengan kepala gorgon, serta aigis. Aigis adalah mantel atau jubah yang dihiasi dengan kepala Medusa dan dipercaya mampu memberikan perlindungan yang kuat. Aigis juga disebut sebagai perisai Zeus dan Athena.
Sementara hewan yang merupakan atributnya adalah burung hantu, ular, dan laba-laba. Karena kaitannya dengan Dewi Athena yang merupakan dewi kebijaksanaan, hingga kini burung hantu dianggap sebagai simbol kebijaksanaan. Athena pernah mengubah Arachne menjadi seekor laba-laba, sehingga hewan tersebut juga menjadi atributnya. Sementara ular merupakan perlambang dari Erichthonios, manusia yang pernah diasuh oleh Dewi Athena. Pohon yang dikeramatkan untuknya adalah pohon zaitun. Athena juga kadang-kadang disertai Nike, Dewi Kemenangan. Dewi Athena juga merupakan Dewi Perang. Dia ikut serta dalam perang dengan kemampuan dan kebijaksanaannya dalam mempertahankan negara. Namun, dia tidak bertempur seperti Ares dengan kekejaman dan tak terkendali, atau demi perselisihan cinta belaka dan pembantaian biadab. Athena berperang bukan karena senang membunuh, namun lebih karena dia ingin menggunakan perang sebagai cara untuk mengembalikan keteraturan. Dengan demikian, dia sejatinya adalah Dewi Perdamaian. Athena lebih banyak melambangkan aspek mulia dalam perang, seperti misalnya keberanian dan pengendalian diri. Sedangkan Ares melambangkan aspek brutal dalam perang. Athena sering membantu para pahlawan dalam petualangan mereka untuk melawan monster-monster yang mengerikan. Athena membantu Perseus dalam tugasnya. Ia memberikan informasi kepada Perseus mengenai cara membunuh Gorgon Medusa. Athena menemani dan menasehati Herakles dalam berbagai petualangannya. Athena membawa Herakles untuk membantu para dewa dalam perang melawan para raksasa yang dikenal sebagai Giganomachia. Dalam perang ini, Athena membunuh seorang raksasa bernama Pallas dengan cara menimpanya dengan sebongkah batu besar. Dia menguliti Pallas dan menggunakan kulit itu pada pakaiannya menjadi aegis. Nah, ada pula pendapat bahwa inilah alasan mengapa Athena menggunakan nama Pallas. Athena juga membantu Herakles mengalahkan burung Stymphalia serta memandunya dalam menangkap Kerberos. Dalam Odyssey, Athena membantu Odysseus dalam perjalanan pulangnya dari Troya ke Ithaka. Sikap Athena tersebut membuatnya dijuluki pelindung para pahlawan. Sebagai dewi perang, Athena juga menjadi dewi pelindung bagi para pahlawan. Seperti kakak perempuan yang ideal, memberikan bimbingan dan panduan. Dia membantu Bellerophon untuk menjinakkan kuda bersayap, yaitu Pegasus, dengan memberikan tali kekang emas. Menurut beberapa sumber, Athena lah, bukannya Poseidon, yang mengajari umat manusia cara menunggangi kuda, meskipun Poseidon adalah dewa kuda. Athena memiliki hubungan khusus dengan kota Athena, seperti ditunjukkan hubungan namanya. Penduduk kota Athena membangun sebuah patung Athena dengan helm di kepalanya, mengenakan baju besi dan aegis, serta memegang Dewi Kemenangan di tangannya. Patung itu juga dihiasi dengan seekor ular besar dan perisai berhiaskan kepala Gorgon. Di Arkopolis, kota Athena juga terdapat kuil Parthenon untuk memuja Athena Parthenos. Pemujaan pada Athena kadang-kadang dijadikan sebagai ritual bagi kaum muda Yunani. Misalnya untuk laki-laki muda yang ingin memperoleh status warga negara, atau bagi perempuan yang akan menjadi seorang istri. Athena disembah sebagai penemu kereta kuda
atau kereta perang di Tegea dan Olimpia. Di sana Athena kadang-kadang disebut sebagai putri Poseidon dan Polifi, anak Okeanos. Di Akropolis di kota-kota tersebut, kuilnya adalah kuil utama. Pada masa klasik, Plinteria atau pesta hiasan dirayakan setiap bulan Mei selama 5 hari. Pada perayaan ini, Plintrides atau pendeta wanita Athena melakukan ritual pembersihan di Erechtheum, ruang suci pribadi Dewi Athena. Di sana, patung dan pakaian Athena dicuci dan disucikan. Nah, itulah kisah dari Dewi Athena. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di next video. Dan bagi yang mau request, silahkan komentar di kolom komentar ya guys.